ayat 168. Di paling kanan sebelah bawah di mushaf. Tayyib ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Kalau tayyib itu menunjukkan baik secara fisik, sehat. Makanya kalau cari makan, cari yang menyehatkan, membuat fisik kita kuat. Jangan semua yang diinginkan mesti dimakan. Jangan semua yang diinginkan dikonsumsi. Cari yang menyehatkan, tayyib, fisiknya supaya kuat dan sehat. Tapi kadang-kadang ada orang yang fisiknya kuat, sehat, tapi pikirannya kurang baik, sifatnya kurang mulia, sikapnya kurang bagus. Kan ada yang namanya tayyib, tapi 2 kali puasa, 2 kali lebaran, gak pulang-pulang dia. Ya. Padahal sehat. Ya. Nah, kalau ingin merubah sifatnya, sehingga dari sifat ini muncul sikap yang baik, maka ada nama yang kedua disebut dengan khair namanya. Khair. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 110. Paling kiri sebelah atas di mushaf. Khair. Kuntum khaira ummah. Kata Allah, kalian itu umat terbaik. Anda bayangkan, Nabi Muhammad SAW diutus, itu bukan di Persia yang sudah maju. Bukan di Romawi yang sudah jadi imperium. Luas, banyak kemajuannya, hebat pengetahuannya tinggi. Tapi Nabi diutus di tengah-tengahnya yang terhimpit, tengah-tengah dunia, terbelakang, jauh dari peradaban, tidak punya teknologi, sikap-sikap buruk semua. Diutus di situ. Begitu diutus, risalah dikumpulkan oleh Nabi, diajarkan risalah Islam, bertransformasi dari yang tertinggal jahiliyah menjadi khaira ummah. Jadi kalau dulu ada orang paling buruk, sekarang nampak jadi paling baik di muka bumi. Kalau ada orang paling pendusta, jahiliyah sudah banyak. Makanya kalau ada pembohong sekarang, dia telat, keduluan sama orang dulu. Dan jahiliyah mau berubah, seburuk-buruknya jahiliyah, dari pendusta jadi orang paling jujur. Seburuk-buruknya dulu orang sombong, yang sombong banyak. Banyak. Abu Jahal, Abu Lahab, abu-abu yang lainnya ada. Jadi kalau yang abu-abu sekarang muncul ikutan sombong, dia telat. Sudah ada yang dulu. Tapi ketika turun kemudian dari risalah Islam, disampaikan oleh Rasulullah SAW, yang lain-lainnya memilih berubah jadi orang paling baik. Maka turunlah kalimat Nabi disampaikan, man yuridillahu bihi khaira. Jika seseorang diinginkan oleh Allah berubah sifatnya jadi baik. Yang dulunya maaf sekali kasar jadi lembut. Yang dulunya banyak dengan kemaksiatan berubah jadi lebih baik. Kata Nabi, kalau seseorang ingin dirubah oleh Allah pribadinya jadi baik menurut Allah, bukan menurut manusia. Anda boleh disebut oleh orang Semarang paling baik, tapi mohon maaf, di Jawa Barat belum tentu mengenal Anda. Se-Jawa menyebut Anda baik, di Papua belum tentu bermimpi melihat Anda. Se-Indonesia menyebut Anda baik, Malaysia belum tentu melihat Anda. Tapi kalau Allah mengatakan Anda adalah orang baik, maka semuka langit dan bumi akan mengatakan Anda yang terbaik. Dan tahukah Anda, ketika Allah menginginkan seseorang berubah jadi baik, ternyata bukan dunia yang pertama kali diberikan. Dunia terlampau kecil. Kecil. Kata Nabi, yufaqihu fiddin. Maka orang itu akan diberikan dorongan dalam jiwanya, diringankan langkah kakinya, dilembutkan hatinya untuk mau datang ke majlis-majlis ilmu, mempelajari dan mendalami urusan agamanya. Maka saya berikan ucapan selamat kepada Anda sekalian di malam hari ini. Dari sekian banyak hamba Allah yang bertebaran di seluruh wilayah-wilayah dekat kita ini, ternyata Anda yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilembutkan hatinya, diringankan langkahnya. Demi Allah saya katakan, saya tidak kenal siapa Anda. Saya belum pernah melihat Anda sebelumnya. Kalau tidak Anda diringankan oleh Allah, demi Allah untuk apa Anda datang sini? Maka saya katakan, selamat, Allah telah menginginkan Anda berubah menjadi orang baik, dan dengan itu pertahankan kebaikan ini. Jangan kadang Allah naikkan, Anda turunkan. Ini yang keliru. Allah sudah naikkan iman kita, tapi kadang manusianya yang menurunkan lagi. Saya ambil contoh begini. Mana yang paling bagus, sholat berjamaah atau sholat sendirian? Berjamaah. Mana yang paling bagus, berjamaah di masjid atau di luar masjid? Masjid. Misal, antum subuh sudah ke masjid, sholatnya berjamaah. Di masjid itu bukan yang biasa-biasa, baru datang ke masjid nih, baru nyampe masjid nih, baru tiba. Itu kata Nabi di hadis Muslim disebutkan sudah mendapatkan 25 kebaikan. Baru nyampe 25. Jarak satu keduanya, ma baina darajataini khamsumi'ati sanatin, 500 tahun. Dua ketiganya 500 tahun. Tiga keempat 500 tahun. Masuk kaki kanan baca doa, tambahkan lagi pahala. Diniatkan i'tikaf kata Imam An-Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan, dapat lagi pahala. Duduk kemudian sebelumnya tahiyatul masjid, pahala lagi. Tilawah pahala lagi, salat zikir pahala, sampai pulang pahala lagi.
Demi Allah saya katakan teman-teman sekalian, antum sudah sholat di masjid, sholatnya berjamaah, subuh sudah Allah angkat ke level tertinggi. Kenapa zuhurnya antum turunkan lagi? Tiba-tiba zuhurnya antum sholat sendirian. Sudah enggak ke masjid, tidak berjamaah, sholatnya sendirian. Dikala Allah sudah naikkan, kenapa antum turunkan? Nah ini kadang-kadang hal yang terlihat ringan, tapi sesungguhnya besar dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi saya ingin memulai dengan mengucapkan selamat dulu. Mudah-mudahan ini adalah awal perbaikan dalam kehidupan kita. Dan insya Allah sepulang dari sini, kita insya Allah akan menjadi hamba yang terbaik dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan itu tidak cukup dengan amin. Ya, kita harus pelajari dulu. Karena amin tidak dipraktikkan sampai kiamat kurang 2 hari, itu tidak akan pernah terjadi. Ya. Tapi minimal yang sebelah sini saya lihat wajahnya sudah semakin bercahaya. Ya, Masya Allah. Kena pantulan lampu. Yuk kita mulai bahasan kita. Malam hari ini semoga Allah berikan kesabaran untuk kita ya. Baik, tadi khair sudah saya tambahkan supaya tidak penasaran. Kalau kebaikan itu sifat dipraktikkan berubah jadi ma'ruf namanya. Thayyib, khair, ma'ruf. Kalau yang baik itu diniatkan karena Allah, maka berubah jadi ihsan namanya. Ihsan. Karena ada orang baik, tapi kebaikannya tidak diniatkan karena Allah. Ada. Maaf ya, maaf. Antum kalau kedatangan tamu, misal saya bertamu ke tempat antum, disiapkan makanan nggak? Minuman? Kenapa? Karena Ustadz mau datang tamu. Bukan. Rumus hadisnya, perhatikan hadisnya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang merasa beriman pada Allah dan hari akhir, jadi melakukannya karena Allah, bukan karena tamunya datang. Jadi mau tamu, mau nggak ada tamu, kalau kata Allah jamu, ya jamu. Jadi kalau cuma sekedar menjamu karena tamunya mau datang, jangankan yang beriman, yang tak punya iman pun melakukan hal yang sama. Maka orang ihsan itu, dia mengerjakan semuanya karena Allah. Makanya sekalipun tamunya nggak datang, dia nggak kecewa. Karena Allah yang perintahkan, bukan karena tamunya yang datang. Kalau antum kerjakan karena tamunya, ana mau datang nih, foto silahkan, ana siapkan yang terbaik jamuan. Di pertengahan tiba-tiba 10 menit lagi mau nyampe, afwan ada kejadian. Saya nggak bisa datang nih. Ya kan udah saya siapkan, kenapa nggak dicobain dulu? Tapi kalau anda kerjakan karena Allah, akhi afwan saya nggak bisa datang. Nggak apa-apa, hari ini Allah kirimkan makanan banyak buat saya. Kumpul. Nah kalau 4 ini bertemu, fisik sehat, pikiran bagus, sikap mulia, dikerjakan karena Allah, thayyib, khair, ma'ruf, ihsan berkumpul, maka berubah namanya menjadi solih. Solih. Ihsan ditemukan misal di Quran surah ke-46 ayat ke-15, solih ditemukan di Quran surah ke-7 ayat 189. Karena itulah kita selalu berharap jika lahir keturunan bermohon kepada Allah supaya lahir anak yang solih. Berkumpul 4 kebaikan tadi. Hampir tidak pernah ditemukan ada seorang ibu berdoa atau ayah, ya Allah, anugerahkan saya anak yang thayyib. Hampir tidak pernah ada. Saleh.